Hey yo guys, ketemu lagi kita. Yeay, akhirnya aku kembali lagi. Dan kali ini temanya mirip-mirip seperti biasa, tapi agak subjektif karena aku akan cerita tentang kultur-kultur orang Turki, tapi yang aku sukai. Sebelumnya, aku pengen cerita tentang ada apa sih yang terjadi di Turki sebelum kita masuk ke materi kita. Oke, jadi seperti yang teman-teman tahu ya, di Turki itu banyak sekali orang Iran. Dan Iran itu kan abis menyerang Tel Aviv ya. Dan ternyata tau gak sih teman-teman, wow, mereka itu panik guys, karena sama pemerintahnya itu diputusin internetnya, jadi mereka nggak bisa mengontak keluarga mereka yang di Iran. Tapi apapun itu, aku yakin kalau pemerintah Iran itu sanggup melindungi warganya dari gempuran musuh ya. Dan aku pengen cerita aja nih ke teman-teman singkatnya sebelum kita mulai, kalau orang Iran itu adalah bangsa Persia ya, bukan bangsa Arab. Dan mereka ada orang-orang terbaik, salah satu dari orang-orang terbaik yang pernah aku temui di hidup aku. Mereka tuh setia kawan, mereka tuh rajin tolong menolong, dan mereka itu tuh gak pelit ilmu guys. Oke, yang pertama, kultur di Turki yang aku sangat suka adalah saling mendoakan. Jadi seperti yang teman-teman tahu ya, di Turki itu hidupnya itu sangat identik dengan doa-doa. Misalnya kayak kita ketemu teman, kita lihat dia lagi sibuk, kita bilang kolay gelsin, yang artinya semoga dimudahkan. Terus kalau misalnya mereka bilang bye-bye, mereka tuh gak cuma bilang bye-bye, mereka bilang Allah'a emanet atau may God protect you, kayak gitu. Dan menurut aku ini harus kita adopsi ya, sedikit-sedikit mendoakan apa-apa semua karena Allah. Keren deh. Dan yang kedua, kultur apakah itu? Yang kedua, kultur bersih-bersih yang agak lebay. Jadi seperti yang teman-teman tahu, di Turki itu banyak orang yang mengidap kayak temizlik hastase alias penyakit kecanduan bersih-bersih. Dan menurut aku ini bagus ya, karena mereka itu walaupun agak lebay tapi membuat kayak pendatang-pendatang tuh jadi mood juga gitu tinggal di negara mereka dan mencontoh kebudayaan mereka. Yang teman-teman tahu ya, orang Turki tuh agak picky kalau masalah milih siapa yang boleh nyewa rumah mereka, karena mereka itu nggak mau rumah mereka tuh nanti kotor setelah disewa bangsa ini bangsa itu. Jadi terkesan agak rasis saat menyewakan rumah mereka, karena mereka tuh ngecap gitu, dia pasti ke orang Indonesia pembersih, dia pasti ke orang dari negara ini nih jorok nih gitu guys. Ini beneran, coba tanya teman-teman yang punya teman tinggal di Turki, pasti mereka ngalamin kayak ada beberapa nationality yang sangat kesulitan mendapatkan sewa. Selanjutnya, kultur pakai semprot-semprot kolonnya setelah selesai makan. Jadi kolon atau disebut kolonnya itu tuh gak cuma berfungsi untuk wangi doang ya guys, mereka tuh juga ada antiseptiknya, jadi mereka tuh membunuh kuman. Dan aku tuh suka banget kalau misalnya kita nih abis dari rumah makan itu pasti nanti orangnya tuh akan datang, kayak pramusajinya tuh ngasih kita kolonnya satu-satu buat digosok, atau pas kita bayar nanti kita dituangin kolonnya gitu. Dan nggak cuma di ruang makan, nggak cuma di rumah makan ya. Kalau teman-teman tuh wisata di Turki ya, terus teman-teman tuh naik bus, pasti mereka tuh akan keliling untuk ngasih kolonnya buat usap-usap di sini, di sini. Dan kalau teman-teman di sini ada yang punya teman-teman Turki juga, pasti teman-teman tuh lihat di mobilnya tuh banyak kayak kolonnya-kolonnya gitu. Dan menurut aku ini adalah kultur yang sangat bagus ya, karena kita kan kalau megang apa-apa itu aja udah bakteri kan, dan kita kan pengen fresh terus. Jadi boleh juga kita adopsi kultur ini. Selanjutnya, ini mungkin ada yang udah lihat atau belum lihat juga, tapi kalau udah lumayan lama ya temenan sama orang Turki, pasti suka dikasih kado dadakan. Jadi kita ngerasa kayak kita tuh diapresiasi gitu loh guys. Nah, ini tuh nilai-nilai muslim sih ya. Jadi kayak Allah itu kan suka kalau hambanya menyelipkan kebahagiaan ke hati hamba lainnya. Ini jujur aku suka ngadoin orang tiba-tiba, kayak misalnya hal remeh aja kayak lipstick kayak, atau kalau dia cowok mungkin kita kasih kolonya gitu, temen kita yang nggak usah deket banget gitu. Kayak kalau kita tuh
nyaman gitu berteman dengan dia. Kita suka kasih dia kayak surprise gift gitu. Aku jadi ketularan gitu, nggak cuma ke teman Turki doang, tapi ke teman Pakistan juga aku kasih, ke teman Indonesia juga kasih, dan mereka bilang, ih kamu baik banget sih, kenapa kamu suka tiba-tiba kayak kasih gift-gift dadakan gitu. Dan aku bilang, itu sebenarnya aku belajar dari orang Turki. Itu bukan budaya Indonesia, tapi bagus sih, jadi apa ya, lebih punya ikatan batin aja gitu sama teman-teman kita. Selanjutnya, culture untuk merayakan semua hari raya. Jadi di sini hari raya itu disebutnya Bayram ya. Bayram itu bukan cuma lebaran haji atau lebaran Idul Fitri, tapi juga kayak misalnya Çocuk Bayramı alias lebaran anak-anak. Padahal itu maksudnya hari anak. Nah, nanti mereka tuh bikin kayak di Indonesia ada pesta 17 Agustusan, mereka nyanyi-nyanyi, terus di mana-mana orang tuh jualan bunga. Jadi kita ngerasa happy aja gitu, karena nanti ada diskon gitu. Di sini kan ada kayak gratis, ada Watson gitu-gitu kan. Mereka tuh kalau hari-hari spesial tuh suka kasih diskon, dan gimana ya, kita jadi merasa ada aja gitu yang spesial di hidup kita karena sering. Ya walaupun nggak mungkin setiap hari ya, mungkin dalam sebulan kadang bisa 2 kali gitu ada hari khusus. Terus nanti nih kalau lagi hari raya ini salah satu culture yang aku suka juga, semua transportasi free. Nah makanya kita kayak sayang gitu kalau tinggal di Istanbul, tinggal di Turki, nggak cuma di Istanbul ya, tapi kita nggak kemana-mana, karena kalau hari raya tuh dari tramvay, metrobus itu semua tuh digratisin sama pemerintah. Aduh, aku suka banget sih culture ini. Ayo dong pemerintah Indonesia, kalau lagi hari libur gitu Transjakarta dan lain-lain juga dibikin free dong. Terus orang-orang juga pada bikin itu dong, sale-sale juga. Kan meningkatkan konsumsi supaya ekonomi bergerak terus. Dan yang terakhir, ini adalah yang paling subjektif. Jadi mereka itu dulu tuh culture-nya tuh cuma ngeteh aja, tapi makin kesini berubah jadi culture ngopi. Jadi coffee shop di Turki itu bagus-bagus banget. Ya harganya emang agak lumayan ya, karena mereka tuh tidak hanya menjual kopinya, tapi menjual tempatnya. Bayangin guys, mereka itu bisa nongkrong sampai jam 2 pagi di coffee shop. Makanya di Turki banyak coffee shop tuh yang buka tuh sampai jam 1, jam 2. Nah, cuma masalahnya kalau di Indonesia mau kayak gini kayaknya agak berat ya. Soalnya nggak tahu pada tutup aja jam 10 gitu. Kayak pas aku ke Indonesia janji jiwa gitu, stop jam 10 udah berhenti jualan. Lu kagak mau duit apa gimana gitu kan. Orang kan butuh nongki-nongki, cerita-cerita sama teman-temannya setelah melepas lelah. Bahkan di sini kalau abis kayak lomba-lomba bola gitu, pertandingan bola itu makin ramai lagi, bisa sampai jam 3 pagi culture ngopinya. Dan ya karena culture ini kita jadi semakin dekat gitu sama teman-teman kita, dan coffee shop juga jarang gitu yang bangkrut. Dan pokoknya kalau teman-teman di sini bingung mau usaha apa, udah usaha coffee shop aja, yang penting ada AC-nya, yang penting kopinya enak, ya beli aja kopinya dari Indonesia. Banyak loh yang jual kopi Indonesia dulu tuh banyak yang jual kopi Java dan Sumatera. Nah cuma karena rupiah itu menguat, lira kan drop terus, mereka tuh sekarang aku perhatiin tuh lebih banyak ambil dari Kolombia, kopi Kolombia sama Ethiopia. Cuma Kolombia sih lebih banyak lagi. Jadi gimana guys, culture ini walaupun subjektif tapi ngena banget di aku. Ayo dong para pengusaha kopi di Indonesia, jangan cuma sampai jam 10. Ayo dong, kita butuh ngopi dan membahas kondisi negara. Oke guys, terima kasih udah nonton lagi setelah aku absen sekian lama. Aku janji akan lebih sering muncul lagi, karena kemarin kan aku kayak fokus mengembangkan Instagram. Sekarang udah alhamdulillah Instagram aku udah 100.000 followers, dan aku mau mengembangkan YouTube aku lagi. See you.